Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait pelayanan publik berdasarkan artikel "Kami harus banyak belajar dari Jepang". Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 3B yang beranggotakan Ida Bagus Gede Yamuna, Sandi Aditya Prayudi, Ulifa Harisiwi, Yuan Yulizar, dan Yusril Iza Eka Putra. Adapun outline dari pembahasan kali ini yaitu: yang pertama, konsep pelayanan publik; yang kedua, opini terhadap artikel; yang ketiga, keunggulan dan nilai-nilai pelayanan publik di Jepang; yang keempat, prasyarat yang harus dimiliki Indonesia agar memiliki pelayanan publik seperti di Jepang; dan yang terakhir, hal apa yang dapat dipelajari dari artikel tersebut. Pertama-tama, kami akan membahas tentang konsep pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik memiliki 9 prinsip, yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Yang kedua adalah opini mengenai artikel "Kita harus banyak belajar dari Jepang". Di antaranya ialah yang pertama, menjunjung nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti jujur, adil, ramah, dan sopan santun sesama manusia. Hal ini karena Jepang sendiri merupakan negara yang bisa kuat dan maju dari hal-hal dasar ataupun hal-hal yang kecil. Yang kedua, cinta akan tanah air dan bangsa sendiri. Yang ketiga, tidak menyulitkan orang lain dan selalu mencari solusi dari setiap masalah yang mereka punya. Yang keempat, tekun, rajin, disiplin, teliti, dan semangat dalam bekerja tanpa memandang seberapa besar dan banyak pekerjaan yang diterima. Yang kelima, pelayanan pemerintahan Jepang yang selalu memudahkan kebutuhan masyarakat Jepang, bahkan hal tersebut juga ditunjukkan oleh warga negara asing. Yang keenam, sistem pemerintahan Jepang merupakan sistem dengan menjunjung tinggi sebuah kehormatan dalam bekerja. Apabila gagal ataupun salah dalam melakukan pekerjaan, maka kehormatan orang yang melakukan kesalahan tersebut juga dipertaruhkan. Yang ketujuh adalah sistem informasi dan networking di Jepang berfungsi dengan sangat baik dalam memudahkan urusan masyarakat Jepang dan warga negara asing. Sistem ini juga berfungsi khususnya untuk kepolisian dalam mencari seseorang yang lari dari kesalahan yang dibuatnya. Yang kedelapan, sistem kepolisian Jepang bekerja dengan menggunakan fungsi kontrol dan pengambilan keputusan atau decision maker. Mereka hanya perlu melihat, mengawasi, dan mengambil keputusan. Selebihnya, sistem yang bekerja. Yang kesembilan, cinta akan alam dan kebersihan kota, seperti pegunungan yang dibiarkan tetap hijau dengan pemandangan alam yang luar biasa. Lalu teman-teman sekalian juga akan sangat kesulitan menjumpai sampah akibat aktivitas manusia di jalan-jalan di Jepang. Kemana mata teman-teman memandang, maka kesitulah teman-teman akan bertumbuk pada situasi yang bersih dan rapi. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah kebersihan yang diperhatikan oleh pemerintahan Jepang ini, seperti pada poin 9, juga dimaksudkan karena kualitas kesehatan yang untuk warga Jepang sangat diperhatikan oleh pemerintah tanpa memandang pangkat, golongan, kaya, ataupun miskin. Selain itu juga fasilitas kesehatan yang memadai merupakan fokus utama pemerintah dalam memastikan kesehatan warganya. Adapun keunggulan dan nilai-nilai yang dapat kita contoh dari pelayanan publik di Jepang. Yang pertama, bertanggung jawab dan totalitas dalam bekerja.
Menganggap pekerjaan sebagai abdi negara adalah suatu kebanggaan serta memiliki jiwa semangat yang tinggi dalam bekerja, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kemudian, teliti namun tidak menyulitkan. Proses pelayanan yang cepat dan terstruktur dengan baik, sehingga menciptakan sistem pelayanan yang efektif dan efisien, di mana dalam mengurus beberapa hal hanya perlu datang ke kantor, menjawab berbagai pertanyaan yang disediakan secara lisan tanpa harus melampirkan surat bukti terkait sebagai sumber terlampir, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan. Kemudian, pelayanan yang tidak membedakan golongan. Pelayanan kesehatan di rumah sakit di Jepang memberikan fasilitas yang sama kepada semua orang, tanpa melihat kewarganegaraannya maupun ia berasal dari orang yang mampu atau tidak. Bisa dikatakan, mereka memberikan pelayanan dan perhatian secara maksimal dan terbaik untuk orang-orang yang kurang beruntung. Lalu, memiliki loyalitas yang tinggi dan profesional dalam bekerja. Perlu diketahui bahwa sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja di Jepang memiliki paradigma seperti ini. Bila Anda datang ke kantor pukul 9 dan pulang pukul 17, yaitu pada jam resmi datang dan pulang ke kantor, maka Anda akan dikatakan bahwa Anda tidak memiliki niat untuk bekerja. Hal ini dibuktikan ketika sebagian besar lampu di kantor itu masih menyala hingga pukul 20. Artinya, mereka masih bekerja pada jam yang seharusnya mereka sudah beristirahat dengan nyaman di rumah. Kemudian, sistem yang satu arah dan tidak berbelit-belit. Pada artikel tersebut dicontohkan, ketika sedang mengurus sesuatu hal di kantor wali kota, ia diminta untuk menyerahkan surat pajak penghasilan oleh pegawai di sana, karena ia sebelumnya juga pernah mengurus sesuatu yang mengharuskan menyerahkan berkas yang diminta. Ia mengatakan hal tersebut kepada pegawai di sana. Khawatir akan diminta untuk mengurus kembali, ternyata pegawai tersebut rela untuk mencari berkas yang diminta kepada pegawai lain yang sebelumnya pernah menerima berkas tersebut. Ya, sistem pelayanan di Jepang bisa dibilang memiliki slogan, "Kalau ada yang mudah, mengapa harus dipersulit?" Kemudian, responsif dan berani mengakui kesalahan. Pelayanan pada perusahaan listrik di Jepang sangat responsif dalam menanggapi keluhan masyarakat dan tidak malu untuk meminta maaf atas kelalaian yang mereka perbuat. Bahkan mereka juga memberikan bingkisan sebagai bentuk permintaan maaf atas apa yang mereka lakukan. Kemudian, transparan dan mengutamakan kejujuran. Pedagang di Jepang juga transparan terhadap produk yang ia jual dengan tidak menyembunyikan kecacatan pada produk, memastikan kembali kepada pembeli supaya pembeli tidak merasa kecewa ketika sudah membeli produk tersebut. Masyarakat yang disiplin. Masyarakat di Jepang turut aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah pada tempatnya. Mereka juga selalu mempersiapkan segala hal dalam memulai sesuatu. Contohnya saja, mereka sangat detail dalam meletakkan alas kaki, diletakkan dengan posisi siap pakai dan tertata rapi agar memudahkan ketika mereka ingin memakainya kembali. Kemudian, ramah dan santun dalam memberikan pelayanan. Hal ini dapat dicontoh melalui cerita pada artikel terkait bahwasannya ketika ada pelanggan yang kesulitan untuk menemukan barang di supermarket, petugas supermarket dengan siap melayani pelanggan, bahkan untuk mencarikan sebuah barang diantar sampai ke tempat barang yang ia cari. Lalu, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kesadaran masyarakat Jepang untuk turut berpartisipasi dalam menaati aturan sudah cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui di mana tidak ada warga yang menghindar atau melarikan diri saat diberhentikan oleh polisi ketika sedang berkendara. Selanjutnya adalah prasyarat yang harus dimiliki Indonesia agar pelayanan publik seperti di Jepang. Yang pertama, kita harus memiliki profesionalitas. Untuk mendapatkan profesionalitas, kita dapat mengambil kebijakan berupa pembuatan aturan atau SOP mengenai pelayanan publik yang baik dan meningkatkan profesionalisme pejabat pelayanan publik dengan melakukan pengawasan secara efektif. Yang kedua, mempunyai rasa tanggung jawab dan akuntabilitas. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara mengambil kebijakan, yaitu
menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, serta membuat kebijakan mengenai besarnya gaji yang sesuai dengan beban kerjanya. Dan yang ketiga, adanya pembinaan sikap bagi pelayan publik. Kita dapat mewujudkan hal ini dengan cara yang pertama, adanya pembinaan terkait kejujuran dan transparansi bagi pelayan publik. Yang kedua, adanya sistem lapor online bagi masyarakat. Dan yang ketiga, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sistem tersebut. Kemudian yang keempat, membudidayakan karakter detail pada setiap bidang. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengambil kebijakan berupa pembuatan mata pelajaran baru di SD yang terkait dengan problem solving. Dan yang kedua, kita bisa membuat portal nasional untuk memberikan masukan terkait masalah yang ada di daerah untuk dicarikan solusinya. Dan yang kelima, kualifikasi pegawai sesuai kebutuhan atau fungsi pekerjaan. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengambil kebijakan berupa pembuatan syarat seleksi CPNS berdasarkan pengetahuan atau skill yang terkait dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Dan yang keenam, memahami atau mengerti manfaat kedisiplinan dan kepatuhan terkait kebijakan. Hal ini dapat diwujudkan dengan menanamkan nilai dasar dan membuat penetapan sanksi bagi para pelanggar hukum. Yang ketujuh, pelayanan tidak membedakan golongan. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengambil kebijakan. Yang pertama, adanya sistem nasional yang mengatur tentang pelayanan. Dan yang kedua, penetapan sanksi yang tegas terhadap pelayanan yang tidak baik atau menyimpang. Selanjutnya tentang apa yang bisa kita pelajari dari artikel tersebut. Yang pertama, yaitu mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugasnya. Sebagai seorang pekerja, harus berpegang teguh untuk melaksanakan tugasnya dan tidak melalaikannya. Kemudian yang kedua, berorientasi pada kepuasan pelanggan. Sebagai seorang pelayan publik, kepuasan pelanggan adalah nomor satu. Yang ketiga, memiliki kebanggaan sebagai abdi negara dan pelayan publik. Dengan itu, seorang pelayan publik akan tetap menjaga kualitasnya. Yang keempat, menjunjung tinggi kejujuran. Dengan menjunjung tinggi kejujuran, maka akan timbul kepercayaan antar pegawai dan pelanggan maupun antar pegawai. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan. Dari artikel tersebut kita bisa tahu bahwa seorang pelayan publik bertujuan untuk membantu masyarakat dengan proses yang semudah mungkin, bukan mempersulitnya. Lalu mengedepankan kualitas mutu. Pelayanan masyarakat harus dilakukan semaksimal mungkin hingga pelanggan merasakan kepuasan. Lalu tidak diskriminatif dalam melaksanakan pekerjaan. Seorang pelayan publik dalam bekerja harus menyamaratakan semua pelanggannya. Tidak boleh melayani pelanggan hanya berdasar latar belakangnya. Dan yang terakhir, mengutamakan kerapian dan kebersihan. Sekian pemaparan dari kami. Semoga dari apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa menjadi contoh bagi kita semua sebagai pelayan publik. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.